Mamang nyariin apa? Gimana istrinya lagi ngapain? Oh, itu. Dia lagi senam, Mang. Dia mah tiada hari tanpa senam. Oh, kalau saya mah tiada hari tanpa ngopi. Ngopi dulu. Yuk. Alah, bisa aja nyambunginnya. Udahlah, jangan kelamaan. Ntar juga sambil reaction ngopi. Yuk, mulai. Baiklah. Assalamualaikum sampurasun, wilujeng welcome. Selamat datang kembali di channel YouTube Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Mang Iwan, ada berita apa nih kali ini? Ya beritanya mah campur-campur, tapi satu diantaranya ini ada orang yang ngancam KDM, Mang. Ancam apa? Mudik. Tuh. Nah, kalau Mamang sendiri udah nyiapin berita apa nih? Kalau saya mah ada berita, ternyata ADM itu pembantu, Mang Iwan. Masa Mang yang bener ini? Ntar kita bahasnya. Oke. Ya, jadi pemirsa, ini sekarang mah penyiapan berita itu berdua saling menyiapkan, bukan cuma Mang Iwan yang nyiapin video, saya juga nyiapin. Oh. Tapi sebelum video ke pertama, video pertama, kita geser dulu. Abulit. Palelo. Oke, Mang Iwan, kita ke video mana dulu nih? Mamang ingat kita pernah bahas anggota DPRD Jember yang main game dan udut saat rapat? Oh, dia. Nah, kita akan bahas dia lagi. Itu banyak yang salah paham sebenarnya orang-orang. Salah paham gimana maksudnya? Sebenarnya dia itu bukannya main game di saat rapat, Mang Iwan. Ya terus dia ngapain? Ya tapi ya dia menyempatkan diri untuk rapat di saat dia sibuk main game. Nah, luar biasa kan? Iya, apa bedanya? Atau sama itu mah? Oh, enggak beda. Enggak beda lah, itu mah sama, cuma diputer-puter doang. Apa emang beritanya kali ini? Nah, dia itu udah bikin video permintaan maaf, Mang. Oh, gitu. Udah, kita play aja. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember, dengan rendah hati memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Nah, itu videonya, Mang. Apa kata saya? Apanya sih Mama ujuk-ujuk apa kata saya, apaan? Ya kan kata saya tadi tidak disengaja, Mang Iwan. Kan dia bilang hilap. Iya, dia bilang hilap. Hilap itu tidak disengaja lah. Masa main game gak disengaja? Ya, jadi saat dia lagi sibuk main game, dia kan nunduk tuh, sibuk main game. Begitu mukanya diangkat, kaget dia. Lah, ternyata udah ada di tengah rapat. Alah, ngarang si Mamang mah. Si Mamang ngarang bebas. Udah Mang lah, nggak usah dibela-belain. Ngacara bukan Mamang ngebelain dia. Dia udah disanksi Oh, sekarang. akhirnya disanksi. Ada video ininya, sanksinya. Ada di situ, puter aja. Coba kita lihat. Play. Mengadili menyatakan Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi selaku kader Partai Gerindra, terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. 3. Apabila di kemudian hari Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi, kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember. Demikian putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dibacakan hari Jumat 15 Mei 2026. Pada saat itu kenapa melakukan Pak? Betul atau tidak boleh? Hilaf aja saya sebagai manusia biasa. Tapi di ruang rapat itu emang biasa untuk merokok gitu, Pak? Wajar atau Hah? kalau dari DPR mungkin cukup ya.
Nah, itu videonya, Mang. Dia akhirnya kan disanksi itu sama partainya. Jadi harusnya bersyukur, Mang Iwan. Bersyukur, maksudnya gimana? Ya karena permintaannya dikabulkan. Permintaan yang mana? Tadi di video permintaan maaf, dia kan bilang kalau dia tuh siap disanksi. Nah, sekarang dikabulkan. Bersyukurlah. Iya bersyukur, karena seharusnya mah dipecat yang kayak begitu teh. Nah, Mamang inget nggak dulu ada anggota DPR yang tidur saat pelantikan? Oh iya, dulu ada. Emang kenapa? Itu bapaknya dia, Mang. Oh, gitu. Iya, saya udah siapin videonya, mainkan aja. Coba saya lihat. Oh, ini. Play. Guys, masih ingat beliau nggak? Laura Fadil pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Nasdem yang tertidur saat pelantikan DPR RI 2019. Dan kasus ini viral di media sosial. Nah, sekarang anaknya Ahmad Fadil Musaki Syah viral asik main game saat sambil merokok lagi rapat dengan pendapat sama Dimkes. Tuh kan, Mang, itu bapaknya. Ini mah ibarat peribahasa, bagaimana? Yang gimana? Peribahasanya, anak mah nggak jatuh dari pohon. Ada juga buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu. Ya itu. Artinya kelakuan anak nggak akan beda jauh sama orang tuanya, begitu, Mang. Tapi kalau kata saya mah agak jauh juga sih, Bang Iwan. Agak jauh gimana, buahnya ngelundung? Nggak ada bedanya. Jadi yang pertama bapaknya mah kan istilahnya dari Partai Nasdem. Ya. Ya dari Partai Gerindra. Udah beda kapal nih, beda perahu. Nah, terus? Terus bapaknya tidur di saat sidang rapat pelantikan. Ya. Nah, anaknya mah aktif, Bang Iwan. Apanya yang aktif? Aktif, dia melakukan 3 kegiatan sekaligus dalam satu waktu. Apa aja? Iya, dia sambil main game, sambil udut, sambil rapat. Yang gitu dibilang aktif. Hebat kan? Apaan hebat? Yang ada dihujat. Karena dia kurang satu lagi, Bang Iwan. Kurang apaan? Dia nggak sambil ngopi. Kalau sambil ngopi hebat gitu ya baru. Aduh. Alah, Paling di hatinya itu, siapa lagi yang nyoting gua ini? pasti dendam dia sama yang ngerekam. Dicari pasti itu orang yang nyebarin video itu yang nyoting pertama kalinya. Nah, sekarang kita beralih ke bapaknya. Kenapa bapaknya tidur di saat sidang itu, Mang? Ya, mungkin dia lelah. Lelah. Tapi kenapa dia lelah? Saya nggak tahu tuh Mang Iwan, emang saya tetangganya. Jawabannya ada di video berikutnya. Coba buka. Gitu? Coba saya lihat apa jawabannya. Play. Masih ingat sosok anggota DPR Ahmad Fadil Muzaki Syah atau akrab disapa Laura Fadil? Pada pelantikan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 lalu, sosok Fadil Muzaki Syah atau Laura Fadil sempat menjadi perbincangan. Hal itu lantaran dia membawa 3 istrinya dalam pelantikan. Ketiga istrinya tersebut yakni Siti Aminah, Yeni Kurnia, dan Novita Kusumaningrum. Mereka hadir dengan busana kompak berwarna biru. Potret kebersamaan Laura Fadil dan ketiga istrinya saat pelantikan pun jadi bahan perbincangan. Tahu kan kenapa dia lelah? Pantas saja dia begitu lelah. Iya pasti tahu dong. Iya, satu aja patah pinggang, 3 lagi. Makanya di saat sidang itu adalah saatnya dia istirahat. Entar dulu. Setelah saya lihat video tadi, saya kok malah jadi berpikir ya. Emang apa yang Mamang pikirkan? Kayaknya peribahasa tadi nggak cocok, Mang Iwan. Di bahasa yang mana? Tuh, yang tadi, yang anak mah nggak jatuh dari pohon. Anak jatuh dari pohon. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu. Ya, itu nggak cocok kayaknya. Ah, emang kenapa nggak cocok, Mang? Ya, kayaknya jauh ini mah. Apaan yang jauh? Ya, sekarang kita lihat ya. Dari ketiga istri bapaknya itu, semuanya cantik-cantik, Mang Iwan. Ya emang kenapa kalau cantik? Nah, setelah kita melihat dia, Ya kenapa? dia anak dari istri yang mana? Aduh, si Mamang. Jauh ini mah, Mang Iwan. Kalau tadi kan saya bilang mungkin buahnya ya agak menjauh, ngegelundung gitu ya. Ini mah udah mah ngegelundung, ditendang-tendang bocah kayaknya ini buah. Makanya selain jauh, bonyok juga. Nggak boleh ngeledek fisik. Aduh, ya Minta maaf. maaf. Nah gitu. Bapak DPRD itu mah ganteng ya.
Cuman paling pecinya doang yang agak miring Aduh, atau mukanya yang miring. dan sekalian otaknya. Ih, gak boleh Bang Iwan bicara seperti itu. Saya udah nahan-nahan. Sekarang dia yang sok baik. Udah lah, tadi Mamang katanya punya berita. Oh, saya ada berita ini. Ternyata Bapak KDM itu pembantu, Bang Iwan. Jangan nyebar hoak, Mang, yang bener. Ih, coba dah ya. Kita mainkan videonya. Play. Oh iya, saya nggak tahu di sini ada klinik. Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. Udah gitu, KDM juga sindir kinerja wali kota yang bahkan saat pembongkaran ini nggak datang. Kalau gua jadi wali kotanya terus disindir begini sama gubernur, sumpah harusnya malu banget cuy. Ya karena dibiarkan makin lama makin banyak. Sebenarnya bukan kewenangan gubernur, Bu. Kewenangan gubernur itu hanya tadi itu yang jalur provinsi. Makanya oleh saya terus. Tadi saya pinggir karena Pak yang sebelah sana kok bangunannya permanen. Ini tanahnya tanah Pemkot. Yang punya kewenangan Pemkot, ya saya bantu wali kota lah. Itu saya kan pembantu. Saya pembantu wali kota, pembantu masyarakat. Oh, itu maksudnya. Oh, apa saya bilang? Ada M pembantu. Itu mah lagi nyindir wali kotanya, Mang. Waktu pas pembongkaran nggak kelihatan. Mungkin wali kotanya invisible man, Bang Iwan. Apa Impossible Man? Yang tidak terlihat. Oh, jadi superhero yang tidak terlihat. Tidak terlihat apanya maksudnya wali kotanya? Ya, tidak terlihat orangnya, tidak terlihat kerjanya. Ya, pasti kerja, Mang, tapi tidak dipublish kali. Tapi itu ada lanjutannya, Bang Iwan. Tadi kan waktu istilahnya ngobrol sama orang-orang di Politeknik ya. Nah, ini ada lanjutannya video tadi. Ya udah, coba diputar. Oke. Play. Buat temen-temen Politeknik Kesehatan Gigi, kemarin ngeluh kan, puluhan tahun kantornya ditutup oleh bangunan liar, akreditasi kelembagaannya tidak pernah mendapat nilai baik. Banyak orang yang ingin berkunjung tidak tahu di mana alamatnya karena tertutup oleh bangunan liar. Sekarang sudah terbuka, tapi cepet dicat pagernya, sapu halamannya. Jangan hanya sekedar mengeluh, tetapi juga harus berani melakukan penataan. Jangan pakai lama, karena di Jawa Barat tidak musim pekerjaan yang dilama-lamakan. Oh, ini kelanjutannya. Kata dia, katanya nggak musim. Sekarang kerja dilama-lamakan itu, Bang Iwan. Emang siapa yang suka kerja dilama-lamakan? Ya yang kerja yang suka dilama-lamain itu yang lama lah. Maksudnya yang lama tuh gimana? Nggak sebentar, lama gitu. Maksudnya kalau yang cepat kerjanya berarti kan yang cepat. Tapi kalau yang lama kerjanya berarti yang lama. Ya. Yang lama menjabat. Ah, masa harus saya sebutkan? Ya biar nggak bingung, Mang. Yang lama kerjanya apa yang lama ngejabatnya? Saya sebutkan inisialnya aja. Oh, boleh. Ridwan Kamil. Aduh, katanya inisial. Kan inisial, Bang Iwan. Itu mah bukan inisial atuh. Gimana nggak sial? 35 tahun itu gedung Politeknik Kesehatan Gigi tertutup sama pedagang kaki lima. Kan sial. Oh iya. Aduh, gedung apa tadi ya? Politeknik Kesehatan Gigi gitu ya? Apa Bang Iwan jadi ngomongin gigi? Bukan saya mau ngomongin gigi, saya mau cuma baca pelangnya yang ada di depan itu. Itu tentang kesehatan gigi gitu. Iwan, gigi saya mah bukannya nggak sehat. Oh, bukan nggak sehat, tapi nggak ada. Banyak yang komen katanya itu kebanyakan ngopi gitu. So tahu, bukan kebanyakan ngopi, kebanyakan nyusu. Oh, masa gara-gara kebanyakan nyusu? Iya, susu kaleng. Jadi saya ngebuka kalengnya pakai gigi. Udah beda versi lagi. Lebih lah kan banyak versinya. Nah, tadi Bang Iwan ada berita tentang KDM tentang apa tadi? Ya, KDM ada yang ngancem, Mang, katanya mau dikrek. Aduh, lagi rame nih, Mang, banyak yang bahas.
bahaya ya. Coba di play dulu Mang videonya. Coba saya mainkan dulu. Play. Oke, ini saya mute suaranya Mang karena lagu. Nah, ini orangnya nih Mang, akunnya Kang Iqbal. Ampura Kang Iqbal nih. Saya belum ngerti cara ngeblur muka di editingnya. Jadi kelihatan deh. Tuh, mana sih itu orangnya? Gimana tuh Mang? Kang Iqbal, sebenarnya waktu ngetik komen itu apa sih yang dirasa gitu? Apa ada perasaan sakit pinggang gitu? Atau misalnya pusing, mata berkunang-kunang dan susah buang air besar gitu? Atau hanya dirasa perasaan benci aja gitu? Nah, itu Mang rasa kebencian kayaknya. Ya kayaknya mah itu karena rasa kebencian gitu. Makanya asal aja nggak mikir lagi ngetik ya. Ya begitulah. Mana kalau ada yang nggak suka terus disumpahin jarinya jadi jempol semua. Ayo, kan susah kalau mau oke. Susah Mang. Susah tuh Mang Iwan, kalau oke mah jempolnya satu, kalau jempol semua bagaimana? Nah, belum lagi susah buat gupil. Kepikiran sampai gupil segala. Aduh. Tapi infonya tim Jabar Istimewa udah siap untuk melaporkan akun ini Mang. Apa? Emang udah kebaca paling ujung-ujungnya Mang Iwan? Iya, paling ujung-ujungnya bikin video minta maaf. Nggak bakalan minta maaf. Ini mah levelnya beda. Kalau level yang cuman ngata-ngatain tuh, yang ngatain tokai misalnya, atau ngatain bang, saat misalnya gitu ya, itu mungkin minta maaf gitu. Tapi kalau udah kayak begini mah levelnya udah beda, dia nggak bakalan minta maaf. Terus gimana? Dia akan playing victim Bang Iwan. Oh iya bisa jadi. Iya, kalaupun misalnya dia tertangkap, narasinya akan dia buat begini. Ya, beginilah nasib orang yang melawan KDM, orang yang mengkritik KDM, kayak gitu. Terus, terbukti kan kalau KDM itu anti kritik, pasti dia bilang begitu. Padahal yang dia tulis itu bukan kritik, ancaman itu mah. Iyalah. Nah, eta. Jangan mengancam di balik kata kritik Anda. Lalu berlindung di balik kata kritik. Kumaha Kang Iqbal teh? Oke lah, kita beralih ke berita yang lain nih Mang. Ada saudara-saudara kita di Libya yang minta tolong ke KDM untuk dipulangkan karena human trafficking Mang. Ikhwan. Oh iya sok. Sok diputer. Ingat saya sok. Mainkan. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga negara Indonesia yang berada di Libya. Tolong kami Pak. Kami semua tidak sanggup ke jalan, kami sakit Pak. Kami juga disiksa sama agen Pak. Di sini kita ditipu, diberangkatkan ke Turki, nyatanya kita diberangkatkan Libya. Terima kasih ya atas informasinya. Ada ketidakberuntungan yang dialami oleh saudara kita, khususnya warga dari Kabupaten Kerawang yang hari ini ingin kembali ke Indonesia karena mengalami masalah di Libya. Biasanya kalau yang bermasalah seperti ini proses pemberangkatannya bermasalah. Tetapi kami tetap akan melakukan komunikasi dengan KBRI Libya untuk memastikan keberadaan warga Jabar tersebut dan memastikan pengembaliannya kembali ke kampung halamannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon bersabar, kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan. Nah itu Mang. Itulah Bapak Aing Mang Iwan. Iya, selalu ada buat warga. Jangankan yang di Jawa Barat gitu, yang di luar Jawa Barat aja diurusin. Jangankan yang di luar Jawa Barat, yang di luar negeri juga diurusin. Iya, Mang udah banyak korban human trafficking yang ditolong Bapak Aing. Saya kalau nggak dengar TKI Libya, kok kayaknya kayak pernah dengar gitu ya Mang Iwan? Pernah dengar gimana maksudnya? Iwan inget nggak nih? TKI Libya yang minta tolong tapi ngancam. Oh iya saya inget. Saya mainkan untuk flashback ya. Play. Ya, saya mohon sekali lagi ya buat Bapak KDM yaitu Kang Deddy Mulyadi. Pak, tolong Pak segera pulangkan saya Pak. Saya warga Bapak. Dan juga ibu-ibu yang sedang mengalami sakit di sini harus dipulangkan. Kalau enggak saya akan minta kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk menegur Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat jika tidak mau peduli dengan masyarakatnya yang ada di Libya ini. Itu Mang Iwan.
Iya, saya ingat yang itu. Tapi apa hubungannya dengan kasus yang sekarang? Ya kali Mang Iwan atau misalnya penonton ada yang ngeh gitu di antara 5 orang tadi yang minta tolong ke Bapak Aing, ada nggak yang mirip sama orang yang tadi? Aduh, terus terang saya kurang merhatiin, Mang. Tapi kayaknya emang nggak ada. Kan sama-sama di Libya, barangkali aja gitu ada. Aduh, nggak tahu juga ya. Ya udahlah, dicek aja masing-masing. Flashback lagi, playback lagi. Nah, kabar terakhir info Bapak Aing katanya itu udah beres, Mang, udah diurusin. Alhamdulillah. Ya tolong akhirnya bisa. Play aja videonya. Oke, kita mainkan videonya. Play. Untuk warga Jawa Barat, Kabupaten Karawang yang kemarin mengadu pengen pulang dari Libya, kami sudah berkoordinasi dengan KBRI dan sudah mendapat kesepakatan bahwa pemulangan akan dilakukan. Tapi mengingat pekerja ini pekerja ilegal yang diberangkatkan oleh sponsor yang menurut saya tidak bertanggung jawab, kami harus membayar denda, kelebihan izin tinggal di Tripoli, serta biaya untuk pemulangan. Semuanya Rp224.700.000 dan kami sudah menyiapkan uang tersebut. Semoga bisa kembali ke Karawang dengan aman, nyaman. Tetapi pihak yang bertanggung jawab, pihak sponsornya kami akan cari dan kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga saya sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, tidak boleh lagi pergi ke luar negeri secara ilegal yang pada akhirnya menyusahkan banyak pihak. Nah itu, Mang, langsung Bapak Aing yang ngasih info. Iya, kalau minta tolongnya baik-baik mah ditolong sama Bapak Aing, oke. Jangan kayak yang sebelumnya minta tolong sambil ngancam-ngancam. Apa yang mau nolong? Soalnya kalau yang ngancam-ngancam itu mah kalaupun ditolong, nantinya dia nggak akan berterima kasih. Pasti dia akan bilang, Kang Deddy nolong saya karena takut diancam dilaporin ke presiden. Paling begitu. Iya bener, paling ntar begitu. Iya. Nah, beda di Jawa Barat, beda lagi di Jawa Tengah ini, Mang. Apa di Jawa Tengah? Mamang tahu kan kasus pengasuh pondok di daerah Pati, Jawa Tengah? Oh iya itu ya, sangat miris sekali ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat perbedaan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Mang. Bedanya apa? Di Jawa Barat korbannya cuma 5 yang ada di Libya, korban human trafficking, tapi diurus sama Bapak Aing ya kan? Ya, terus kalau di Jawa Tengah? Di Pati korbannya sampai 50 orang, tapi itu gubernur ditanya sama wartawan aja nggak mau jawab. Apa sih kayak begitu? Ya coba diputar aja, Mang, videonya ada itu. Coba saya lihat. Play. Yang kiai Udah ya tanyakan ke Polda, nanyain gubernur gitu. Pak Gubernur nonton ke Polda. Jadi ya ke Polda. Tanya ke. Wah iya ya, Mang Iwan. Udah nggak mau ngasih keterangan, cengengesan, coba gimana itu, Mang? Ah lu gimana ya saya ngomongnya? Toh gimana? Harusnya mah nggak begitu ya, begini aja lah. Saya wakili aja lah. Emang Mamang siapa mau wakili? Atau saya contohin lah. Udah, sok boleh. Sok atau boleh mah. Gini. Misalnya saya ditanya nih sama wartawan. Oh ya, begini saudara-saudara, saya merasa prihatin atas kejadian tersebut. Saya juga turut berduka atau misalnya turut bersedih dengan kejadian itu. Karena orang-orang seperti itu yang nantinya akan membuat para orang tua takut memasukkan anaknya ke pesantren. Dan orang-orang seperti itu yang sesungguhnya telah istilah katanya menodai Islam, menodai pesantren, menjelekkan nama istilahnya agamanya sendiri. Nah, yang kayak begitu yang disebut dengan penistaan agama. Jadi saya minta kepada pihak kepolisian agar menghukum orang ini seberat-beratnya. Ya, kita kawal saja kasusnya, kita pantau terus, semoga keadilan tetap berpihak kepada masyarakat. Kan begitu, Bang Iwan. Nah, padahal kan nggak susah ya, Mang, ngasih statement kayak gitu saat ditanya wartawan. Kenapa sih nggak mau dia? Ya nggak bakalan lah dia mah. Ya, emang kenapa? Ya kan orang aku banget, Bang Iwan.